Halo, saya dengan Agung, saya dari Visonic. Saya akan menjelaskan apa itu Visonic. Visonic adalah company display yang sangat fokus di bidang display. Dan kita sudah berdiri di tahun 1987 hingga sekarang, jadi lebih dari 35 tahun kita sangat berkecimpung di dunia display. Dan solusi kita cukup luas, dari ukuran 5 inch sampai dengan 760 inch kita memiliki solusi di bidang display. Headquarter kita ada di USA dan kita adalah perwakilan dari Visonic Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Dan kita sangat sekali fokus di bidang edukasi khususnya untuk interactive panel dan kita mempunyai banyak solusi di bidang edukasi. Oke, di sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu line up-nya Visonic. Jadi line up Visonic itu kita terdiri dari ukuran paling kecil di 5 inch sampai dengan ukuran paling besar di 760 inch. Dari setiap masing-masing solusi produknya kita memiliki berbagai macam line up. Yang pertama kita punya line up industrial display. Industrial display itu apa? Jadi dia adalah salah satu perangkat yang memang kita siapkan untuk segmen industrial. Jadi dari segi ketahanan panelnya, kemudian juga IP rate-nya, itu sudah kita siapkan khusus di bidang industrial. Jadi kalau misalkan kita ada kebutuhan mengenai kios, kita ada kebutuhan mengenai antrian, ataupun kita mempunyai kebutuhan untuk custom pembuatan layar touchscreen, kita bisa menggunakan teknologi industrial display. Oke. Kemudian kita juga memiliki solusi line up dari monitor. Monitor kita juga cukup luas range-nya dari segmen bisnis, kemudian juga monitor touchscreen, dan juga kita mempunyai monitor gaming. Jadi untuk Visonic mengenai line up monitor, kita mempunyai berbagai macam segmen line up. Kemudian untuk commercial display, ini biasa kita sebut dengan WPD ataupun CDE. Jadi untuk kebutuhan ruang meeting yang based on-nya untuk rapat, kita mempunyai solusi menggunakan commercial display ataupun kebutuhan untuk signage. Jadi perangkat signage ini sudah dilengkapi juga dengan software-nya yang sudah embedded. Jadi kalau misalnya kita gunakan untuk mengupload konten, kita nggak perlu lagi colok USB, kita tinggal mengupload via cloud. Ataupun kita juga bisa menggunakan server kita ketika kita pengen mengupload konten. Dan untuk ukuran range-nya, komersial display kita ada dari ukuran 43 inch sampai dengan 105 inch kita punya. Sekarang saatnya kita masuk ke segmen interactive display ataupun interactive flat panel. Kita dari Visonic punya series interactive flat panel dari ukuran 55 inch sampai range di 98 inch. Tapi kalau di ukuran ultra wide-nya kita memiliki segmen dari ukuran 92 dan juga 105 inch. Dan kalau lebih besar dari itu, kita juga punya interactive flat panel di ukuran 110 inch. Jadi segmen untuk interactive flat panel kita range-nya cukup luas dari 55 inch, 65 inch, 75 inch, 86 inch, dan juga 98 inch. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari itu, kita sudah siapkan dengan segmen yang tadi. Kemudian masuk ke segmennya projector, di Visonic kita mempunyai line up dengan segmented dari on the go. Kita juga punya projector yang home entertainment, ataupun kita punya large screen, ataupun kita punya yang 4K resolution. Jadi untuk segmen dari projector ini kita cukup luas juga range-nya dari Visonic kita miliki. Dan yang terakhir untuk berbicara LED, solusi LED One kita mempunyai LED indoor. Dan LED indoor ini kita berikan jadi 3 kategori. Tipe yang movable ataupun yang bisa dipindah-pindah dengan tipe namanya LDS, ataupun tipe yang fixed size kita punya dengan tipe LDM. Tapi kalau misalkan kita punya kebutuhan yang custom sesuai dengan kebutuhan ukuran, kita juga punya dengan tipe namanya LDC. LDC ini biasanya akan kita hitung berdasarkan case kalkulator ataupun kebutuhan dari customer. Kurang lebih seperti itu line up-nya. Sekarang kita akan masuk mengenai bisnis segmentasi dari produk Visonic itu bisa kemana saja. Jadi produk Visonic ini bisnis segmentasinya cukup luas. Kita punya bisnis segmentasi di bidang B2B, yang biasanya umumnya kalau misalkan kita penggunaan untuk ruang rapat, itu kita bisa menggunakan interactive flat panel, ataupun kita butuh untuk wireless presentation display, kita punya dengan CDE. Kemudian kalau misalkan kita butuh di luar dari itu, kita juga memiliki solusi segmen B2B untuk ruang rapat dengan menggunakan proyektor. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau bicara segmen di bidang industrial ataupun di manufacturer yang membutuhkan layar panel. Di Visonic pun juga kita mempunyai grade panel yang sangat khusus, yaitu namanya industrial display, di mana industrial display ini sudah kita siapkan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu, yang dimana mempunyai layar touchscreen yang sangat khusus, baik dari IP rate-nya sampai ketahanan durability dari suhu, dan juga penggunaan
dari daily activity-nya, baik untuk penggunaan kios, tadi saya bilang kalau misalnya kita mau bikin kios itu dia bisa, ataupun mau membuat semacam mesin khusus di bagian manufacture. Terus bagaimana juga untuk segmented product VisoNik di segmen B2G ataupun business to government. Kita untuk business to government segmennya cukup luas, seperti dari proyektor, kita juga bisa masuk di segmen tersebut. Kalau misalkan pemerintahan butuh device ataupun perangkat proyektor dengan ukuran yang cukup besar, kita punya proyektor yang kita miliki dari VisoNik. Terus kalau misalkan dibutuhkan untuk ruangan rapat ataupun ruang meeting, VisoNik juga punya produknya dengan papan tulis interaktif ataupun interactive flat panel. Range-nya juga cukup luas, dari 55 inch sampai dengan 98 inch kita punya. Ataupun kalau misalkan pemerintahan dia butuh layar yang besar, kita juga punya layar LED untuk kebutuhan big screen dari ukuran 110 inch sampai dengan 760 inch. Dan juga VisoNik juga bisa masuk ke segmen B2G, misalkan kalau misalkan pemerintah ada kebutuhan monitor display, kita punya solusi di monitor display-nya. Sama juga seperti halnya B2B tadi, pada umumnya kalau misalkan di sektor B2B ada kebutuhan layar monitor untuk corporate, kita juga punya segmented tersebut. Bagaimana sekarang kalau kita berbicara dengan segmented bisnis di bidang hospitality? VisoNik pun juga bisa masuk ke dalam segmen seperti itu dengan menggunakan perangkat CDE untuk kebutuhan signage-nya. Itu bisa kita terapkan di segmen hospitality. Terus kalau misalkan ada kebutuhan mengenai layar yang tadi kita bilang untuk bikin kios antrian, kita juga dari VisoNik mempunyai solusi di industrial display-nya. Kalau untuk hospitality pun ada kebutuhan mengenai monitor ataupun segmen-segmen menggunakan layar touchscreen di ruangan office-nya, kita juga bisa menggunakan solusi monitor di VisoNik yang kita miliki. Kalau untuk ruang rapat, kita memang bisa menggunakan dua segmen line up. Yang tadi saya bilang, kita juga bisa menggunakan interactive flat panel, ataupun kita juga bisa menggunakan segmented projector untuk kebutuhan ruangan rapat. Kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai solusi dari kebutuhan customer. Bagaimana kalau misalkan customer ada segmented tertentu ataupun partner ada kebutuhan dari permintaan customer. Contohnya, ada user misalkan dia ada kebutuhan perangkat yang pengen bisa di-manage ataupun dikontrol. Sebenarnya VisoNik mempunyai solusi seperti itu. Kita mempunyai solusi dengan nama My Manager. Jadi My Manager ini adalah software yang kita siapkan untuk bisa memanage kebutuhan user, yang dimana ketika user pengen ada kebutuhan perangkat di ruang rapat, di ruangan kelas, dia pengen bisa memanage tampilan dari IFP-nya, dan dia juga pengen bisa mengontrol tim IT-nya. Dengan adanya My Manager ini, tim IT itu dengan sangat mudah sekali bisa memanage IFP baik dari gedung A ataupun gedung B, dan nanti tim IT tersebut bisa mengirimkan konten broadcast media, ataupun tim IT juga bisa melakukan controlling dengan menggunakan remote. Jadi ketika kalau misalkan user bertanya, Pak, saya ada kebutuhan untuk bisa memanage oleh tim IT dari jauh, saya nggak mau ada tim IT di dalam ruangan. Kita bisa menggunakan software ini sebagai solusi di ruangan tersebut, karena solusi My Manager ini bisa digunakan juga untuk produk-produk IFP VisoNik, kemudian CDE VisoNik ataupun signage VisoNik, dan juga LED dari VisoNik. Jadi ketiga line up produk ini dalam satu ekosistemnya akan semua sama, tidak perlu menggunakan software yang lain. Jadi kalau misalkan dalam kebutuhan hal tersebut partner ada yang ataupun user pengen ada cari 3 barang tersebut dalam satu ruangan ataupun dalam satu gedung, kita bisa jadikan sebagai satu paket yang sama. Di dalam gedung itu misalkan kebutuhannya IFP ada 20, kemudian CDE-nya ada sekitar 5, ada LED-nya 1 unit, terus pengen bisa dikontrol oleh all system dengan satu kebutuhan software yang sama, kita bisa menggunakan software My Manager ini untuk bisa memanage. Jadi kebutuhan customer dengan hal seperti itu sebenarnya basically-nya dari produk VisoNik ini sudah bisa menjawab. Tadi saya bilang, selain dia bisa untuk mengontrol, dia juga bisa mengirimkan konten-konten sesuai dengan kebutuhan dari tim IT-nya. Kalau misalkan tim IT ada kebutuhan untuk mengirimkan informasi ke ruangan rapatnya, kemudian IFP-nya sedang dipakai, ataupun ketika rapat dari usernya dia pengen ada informasi yang diberikan langsung oleh pusat, nah, tim IT itu ataupun tim regional bisa langsung menggunakan My Manager ini langsung ke semua perangkat device secara bersamaan tanpa perlu menggunakan software yang lain. Jadi memang ini adalah solusi yang cukup lumayan menarik ketika kita memberikan solusi dalam kebutuhan memanage dari perangkat-perangkat VisoNik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai case yang sering terjadi pada kebutuhan LED di customer. Jadi terkadang ada berbagai macam customer yang membutuhkan perangkat
LED besar ataupun dia membutuhkan layar yang besar ketika ditanya mengenai apa solusi yang tepat yang bisa digunakan. Nah, ViewSonic memiliki solusi tersebut. Jadi memang kalau untuk kebutuhan layar yang besar itu ada berbagai macam segmen. Kita juga bisa menggunakan teknologi proyektor dan kita juga bisa menggunakan teknologi LED. Nah, untuk menjawab dari solusi kebutuhan layar yang besar ini, memang LED itu biasanya sering dipakai di dalam kebutuhan tersebut. Karena apa? Karena penggunaan LED itu secara hasil dia jauh lebih enak dilihat. Dan juga secara looks dia sangat mudah digunakan. Dan memang LED yang kita tawarkan dari ViewSonic kita berbeda dengan LED yang lainnya. LED kita terdiri dari 3 jenis ukuran ataupun 3 jenis model. Yang pertama kita punya solusi dengan LDM series, di mana LDM series ini bisa menjawab kebutuhan customer yang memang sudah tahu nih ketika di ruangan tersebut dia membutuhkan layar 2x3. Kita mempunyai LDM dengan ukuran fixed size di ukuran 136 inch, itu bisa menjawab dengan kebutuhan 2x3 meter dari kebutuhan LED. Terus kalau misalkan dia lebih besar lagi, kita punya di ukuran 163 inch, dan yang paling besarnya lagi kita juga punya ukuran 230 inch di tipe LDM ini. Terus kalau misalnya juga customer, dia ada kebutuhan saya butuh layar besar tapi pengen dipindah-pindah dengan kemudahan yang sangat mudah. ViewSonic pun juga memiliki solusi produk tersebut dengan tipe LDS, di mana tipe LDS ini bisa digunakan untuk movable, kita bisa pindah-pindah dengan sangat mudah ketika dinyalakan perangkat tersebut tanpa perlu tambahan perangkat. Jadi dia sudah based on-nya Android, kita bisa lipat dan juga sudah diikutkan dengan flex case-nya langsung. Jadi perangkat ini bisa kita pindah-pindah dengan mudah. Nah, sekarang juga bagaimana kalau misalkan partner ataupun user dia mencari produk yang custom ataupun kebutuhannya tidak sesuai dengan fixed size yang kita miliki ataupun movable yang kita miliki. Dia ada kebutuhan untuk pemasangan misal 7 kali 1 meter untuk kebutuhan media informasi. Nah, ViewSonic bisa menjawab kebutuhan itu dengan menggunakan produk LDC. Karena secara produk LED kita yang tipe LDC ini kita bisa custom size dengan kebutuhan customer. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang sangat custom kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Termasuk juga dengan scale-nya dari 16:9, 12:1 itu bisa kita gunakan untuk penggunaan dari LDC ini dalam kebutuhan solusi LED. Dan LED kita yang jadi berbeda dengan market adalah LED kita menggunakan teknologi GOB, Glue on Board. Itu yang menjadi scale produk kita berbeda dengan market pada umumnya. Dan untuk instalasinya, karena kita berbase all-in-one, jadi instalasinya sangat cukup mudah untuk kita lakukan instalasi. Demikian penjelasan saya mengenai ViewSonic. Jika ingin mengetahui produk ViewSonic lebih lanjut, bisa mengunjungi website viewsonic.com. Terima kasih. Halo, nama saya Andrew, saya dari ViewSonic Indonesia, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara penggunaan dari viewboard ViewSonic. Nah, di sini kita akan membahas cara menggunakan atau menyalakannya pertama kali terlebih dahulu. Kita cukup tekan tombol ini 1 kali saja. Ini adalah tampilan dan model dasar dari ViewSonic Viewboard. Dan di sini kalau kita lihat ada 2 buah pena yang ini dimana sudah menggunakan teknologi magnetik. Jadi ini bisa kita lepas pasang. Kemudian di sebelah kanan di sini ada connectivity port, di mana di sini ada port dari Type-C, kemudian ada HDMI, dan ada tambahan USB slot di sini juga. Kemudian kalau kita bergeser ke sebelah kanan dari layar display, di sini yang pertama kita ada OPS slot. Ini adalah slot untuk aksesoris Windows, dan juga ada tambahan-tambahan input connectivity port lainnya seperti HDMI, LAN, dan juga USB tambahan. Untuk pengoperasian dari ViewSonic Viewboard ini sangat-sangat mudah, di mana untuk di bawah kanan dari sisi layar di sini kita bisa lihat sudah banyak sekali hotkey dan shortcut yang disediakan. Yang pertama di sini adalah untuk profile, di sini kita bisa sign in dan sign out. Kemudian ada untuk opsi WiFi, konektivitas WiFi, konektivitas Ethernet atau LAN. Kemudian juga ada volume slider di sini, di mana volume slider ini bisa kita gunakan untuk mengatur suara, dan juga ada brightness slider. Oke. Dan di mana untuk brightness slider di sini kita sudah ada kecerahan otomatisnya juga, di mana kita sudah memiliki light sensor di dalamnya. Kemudian di sini juga ada untuk tutorial cara penggunaan dari viewboard ini secara online. Kemudian kita akan masuk lagi ke dalam operating system. Di operating system ViewSonic Viewboard ini dia menggunakan OS bawaan Android 11. Di mana Android 11 ini juga bisa dikombinasikan dengan ViewSonic OPS atau VPC, di mana kita bisa mengubahnya menjadi operating system Windows.
Cara untuk masuk ke dalam operating system Windows-nya adalah dengan kita klik salah satu tombol di pinggir sisi layar. Kita klik sekali. Kemudian kita pilih input source dan kita masuk ke menu PC. Baik, untuk kembali ke menu Android-nya, kita cukup tekan sekali di tombol sisi layar. Kemudian kita pilih input source dan kita pilih menu Android. Untuk melakukan presentasi nirkabel pada ViewSonic Viewboard, kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama VCache. Cara menggunakan dari VCache ini, kita cukup tekan sekali pada tombol sisi layar, kita pilih menu aplikasi, kemudian kita pilih menu VCache. Untuk memulai presentasi nirkabel dari perangkat berbasis Windows, kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama VCache Sender. Nah, dari VCache Sender kita tinggal pilih yang bernama daftar perangkat, kemudian kita pilih perangkat yang bernama sama dengan yang akan kita gunakan, dan kita bisa langsung memulai presentasi nirkabel secara langsung. Untuk pengoperasian dari Windows, kita memiliki aplikasi VCache Sender ini, yang mana kita bisa menggunakan fitur sentuhan dua arah, di mana kita bisa mengontrol atau mengendalikan perangkat berbasis Windows ini secara langsung dari papan tulis. Kemudian untuk menyambungkan atau menambahkan perangkat lainnya, apabila kita ingin melakukan presentasi nirkabel secara simultan, kita juga bisa menambahkan bahkan dari laptop, PC, ataupun juga smartphone lainnya. Dengan contohnya di sini kita menggunakan iPhone, di mana untuk Apple ekosistem ini kita bisa pilih yang bernama screen mirroring menunya. Kita klik satu kali, lalu kita pilih di perangkat yang sama. Kita berikan izin di sini, maka dia akan otomatis masuk juga. Kemudian kita bisa tambahkan lagi dari perangkat lainnya berbasis Android. Kita tinggal pilih juga menunya. Lalu kita pilih nama perangkat yang sama. Kemudian kita berikan permission juga. Oke, jadi untuk ketiga perangkat ini dia sudah berjalan bersamaan secara simultan. Namun memang ada keterbatasan di sini, di mana kalau misalkan kita menggunakannya dari handphone atau tablet, kedua device ini tidak bisa kita lakukan sentuhan dua arah, hanya bisa dilakukan kepada perangkat berbasis Windows. Kenapa? Karena untuk perangkat berbasis handphone atau tablet itu dianggap sebagai barang-barang yang bersifat sensitif. Selain dari VCache Pro, untuk melakukan presentasi secara nirkabel, ViewSonic juga baru-baru ini meluncurkan sebuah aplikasi atau opsi lainnya yang bernama AirSync. Untuk cara penggunaannya, kita bisa langsung ke home screen, lalu kita pilih untuk menu AirSync. Kemudian untuk AirSync ini sendiri, dia memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama adalah opsi untuk melakukan presentasi nirkabel secara jarak jauh dari koneksi internet seperti ini. Jadi kita tinggal buka dari browser kesayangan kita, bisa menggunakan Google Chrome atau Microsoft Edge, lalu kita buka airsync.net. Kemudian di sini kita juga bisa memasukkan untuk kode yang ada di sebelah kiri layar, kemudian ada one time password-nya, kita masukkan one time password-nya, kita klik next, kita berikan permisi, kemudian kita bisa pilih untuk sharing layar, seperti ini. Selain dari konektivitas dari internet atau berbeda jaringan, AirSync ini juga memiliki keunggulan lainnya, yaitu dia mendukung sampai dengan 6 perangkat secara simultan. Dan ini bisa kita gunakan sama seperti penggunaan menggunakan VCache. Cukup klik sekali pada screen mirroring, kemudian kita pilih nama perangkatnya, kemudian kita masukkan password yang diberikan. Kemudian kita juga bisa melakukan koneksi dari perangkat Android, sama seperti menggunakan VCache. Kita pilih nama perangkatnya, lalu kita bisa memulai presentasi nirkabel. Berbeda dengan menggunakan VCache, di mana kalau VCache itu nanti untuk layarnya dia bisa memiliki susunan yang cukup unik ya, seperti tadi ada yang full screen. Kalau menggunakan AirSync dia tidak bisa di setting seperti itu. Jadi dia memang sudah terbagi secara langsung menjadi 4 buah bagian. Namun di sini tidak perlu khawatir, kita masih bisa melakukan presentasi secara full screen. Misalnya kita ingin melakukan fokus terhadap satu buah perangkat, kita masih bisa melakukannya secara mandiri. Demikian panduan pengoperasian fitur dari presentasi nirkabel menggunakan ViewSonic Viewboard. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk mengunjungi website kami di viewsonic.com. Terima kasih.
Halo, saya Arya dari ViewSonic Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang core dari solusi ViewSonic, yaitu MyViewBoard Ecosystem. Yang menarik dari solusi MyViewBoard Ecosystem ini adalah dia web-based, jadi kita bisa mengaksesnya dari semua device, baik itu Windows, Mac, Chromebook, iPad, tablet, handphone, semuanya kita bisa akses. Ketika kita berbicara tentang ViewSonic Ecosystem atau MyViewBoard Ecosystem, kita bicara tentang semua elemen yang ada khususnya di sekolah. Kita berbicara tentang guru dan murid, IT admin, kepala sekolah, ketua yayasan, dan mungkin owner sekolah. Jadi yang ada di MyViewBoard Ecosystem itu mengcover semua elemen. Seperti yang kita lihat di dalam myviewboard.com atau kita menyebutnya MyViewBoard Hub, itu akan banyak sekali fitur-fitur. Mulai dari Entity Management, Manager, Insight, Team One, MyViewBoard, ClassWiz, Classroom, dan segala macam. Dari sekian banyak fitur-fitur yang ada di sini, kita membaginya menjadi 3 klaster. Nah, yang pertama kita akan melihat fitur-fitur yang biasa digunakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Kita lihat ada di sini MyViewBoard, yaitu papan tulis digital. Terus kita punya ClassWiz, tools bagi guru untuk mengajar, untuk mempermudah interaksi. Kemudian Classroom, ketika guru-guru ingin mengarahkan pembelajaran di hari itu, seperti misalnya pembelajaran kolaboratif atau bekerja dalam kelompok, mereka bisa menggunakan Classroom. Dan kita punya ViewSonic Original. ViewSonic Originals itu adalah materi-materi siap pakai yang sudah di-premade oleh tim ViewSonic yang tinggal di-download saja. Jadi kita download, terus kita bisa langsung pakai. Dan di dalamnya juga ada tutorial cara penggunaan materi tersebut dalam bentuk video. Selanjutnya kita bicara tentang fitur yang biasa digunakan oleh IT admin. Hal-hal yang mempermudah mereka untuk memanage perangkat-perangkat ViewSonic mereka. Kita lihat di sini ada Entity Management, ada Manager. Entity Management itu akan digunakan oleh IT admin untuk memanage user-user yang ada di dalam entity mereka, yang ada di dalam yayasan mereka. Mungkin kita bisa sebut itu yayasan. Itu mereka akan bisa manage, mereka akan bisa kontrol di situ, bisa memberikan akses untuk menginstal, bisa memberikan akses full version kepada MyViewBoard ini. Terus manager ini berkaitan dengan manajemen device. Jadi misalnya kalau kita punya satu device, mungkin itu mudah untuk kita menginstal, mengupdate softwarenya, mengunci, atau ketika ada problem kita bisa mendatangi device ini satu. Karena dia hanya satu. Tapi kalau kita bicara udah 10 device, 20 device, 100 device, atau ratusan device yang tersebar di beberapa tempat, IT tidak mungkin mendatangi device ini satu-satu. Nah, dengan manager ini, IT bisa mengontrol ini dari jarak jauh. Akan bisa meremote device-device ini. Jadi dia bisa menginstal aplikasi secara bersamaan di ratusan device tersebut, mengunci. Terus yang menarik adalah karena ini web-based, IT juga tidak perlu harus membuka laptopnya untuk bisa mematikan ini. Misalnya saja si IT ini sudah di perjalanan pulang, misalnya dari sekolah atau dari kantornya. Terus dia ingat, oh mungkin sepertinya saya lupa mematikan. Dia hanya tinggal buka handphone. Dari handphone dia akses myviewboard.com, dia buka manager, dan dia akan bisa mematikan dari situ. Jadi dua fitur ini akan membuat hidup IT sedikit lebih mudah. Oke, selanjutnya kita punya fitur Insight. Fitur ini biasa digunakan oleh kepala sekolah, ownernya, atau mungkin ketua yayasan. Karena ketika kita bicara soal ViewBoard ini berarti kita akan menginvestasikan. Nah, jadi owner atau ketua yayasan atau kepala sekolah mau make sure kalau ini sudah dipakai dengan maksimal. Nah, dengan Insight ini kita bisa mendapatkan wawasan terkait dengan penggunaan device ini. Yang pertama, sebagai kepala sekolah atau ketua yayasan atau owner, kita bisa memantau aktivitas dari semua user kita yang ada under kita ya, mungkin bisa guru-guru atau karyawan kita atau siapapun itu, kita bisa lihat aktivitas mereka dari sini. Contoh, saya punya guru namanya Andrew. Dari sini saya bisa lihat dia sudah sign in sebanyak 244 kali dalam 90 hari terakhir. Gitu. Dari sini saya bisa lihat dia sign in-nya di mana aja. Dia bisa dari Android, Windows-nya dia juga sign in, Mac-nya ada, myviewboard.com-nya tidak masuk, dan juga Classroom. Nah, yang menarik kalau kita lihat dari indikator warna kuning.
di aktivitas Andrew tidak ada indikator warna kuning. Itu berarti Andrew itu tidak pernah menggunakan Classroom. Itu bisa saja dia tidak paham dengan Classroom, atau mungkin dia memang tidak menggunakan Classroom. Kenapa kita butuh tahu itu? Karena ViewSonic juga menawarkan layanan training atau professional development trainer itu sebagai bentuk komitmen ViewSonic bagi pendidikan. Nah, misalnya kita sudah tahu Andrew ini tidak menggunakan Classroom dengan asumsi bahwasanya Andrew tidak menggunakan Classroom karena dia tidak mengerti. Kita bisa mengatur training untuk Andrew ini spesifik membahas Classroom saja. Begitu juga mungkin kita bisa lihat dengan yang lain. Ini juga mungkin tidak ada yang menggunakan Classroom. Jadi kita bisa mengumpulkan beberapa guru untuk fokus trainingnya ke Classroom. Kalau tadi kita bisa memantau aktivitas masing-masing user, kita juga bisa memantau aktivitas dari perangkat ini. Contoh, saya punya satu device, namanya ini bisa kita ganti secara manual, modelnya ini, dan saya bisa lihat ini sudah menyala 23 kali di 90 hari terakhir. Kita bisa breakdown, kita lihat satu-satu trennya, kapan saja dia nyala. Oke, yang pasti setiap hari Minggu AFP ini tidak nyala. Di hari Senin banyak, di hari Selasa ini hanya satu yang nyala. Ini kita bisa tahu, oh kenapa AFP-nya hanya menyala satu kali di bulan Mei. Kenapa di bulan ini setiap hari Selasa dia tidak menyala. Nah, itu kita bisa jadikan wawasan atau insight untuk kita untuk mereview kembali penggunaan ini. Seperti yang sudah kita sebutkan di awal, karena kita sudah berinvestasi dengan ini, kita ingin ini dipakai dengan maksimal. Dengan insight ini kita bisa tahu. Yang menarik juga dari fitur insight ini, karena ViewSonic ekosistem itu juga sudah di-embed dengan AI in-house kita, yang artinya AI ini diciptakan sendiri oleh ViewSonic. Dia juga memasukkan fitur AI itu di Insight ini. Seperti kita lihat ada AI dashboard. Dari sini kita bisa lihat, kita tinggal memantau saja. Dari sini kira-kira apa penggunaannya. Dari sini kita bisa pakai dashboard wizard ini, kita tinggal ketik kita butuh apa, dan nanti hasilnya kita bisa download. Seperti itu untuk dapat insight ke kita. Selanjutnya, satu fitur yang biasa kita gunakan untuk kolaborasi, kita menamakannya My Viewboard Classroom. Ini kita tinggal klik, jadi kita masuk. My Viewboard Classroom ini adalah web based, jadi kita tidak perlu menginstal apa-apa di perangkat kita. Kita hanya masuk ke myviewboard.com, kemudian kita akses My Viewboard Classroom. My Viewboard Classroom ini secara kanvas dia mungkin sama seperti whiteboard. Yang membedakan adalah fitur-fitur yang ada di sini. Kemudian fitur-fitur yang ada di sini itu adalah fitur-fitur kolaborasi. Di sebelah kiri ini adalah list dari nama-nama siswa atau peserta yang ada di sesi kita. Kalau kita punya 2 ya muncul 2, kalau kita punya 10 dia akan muncul 10, 15, 20. Nah, itu akan muncul semua. Dari situ ya kita tinggal memberikan aktivitas. Misalnya aktivitas apa, itu akan langsung masuk ke perangkatnya murid atau para peserta sesi kita. Untuk bisa berinteraksi di Classroom ini, mereka hanya butuh untuk scan QR code itu. Nah, setelah mereka scan, mereka semua akan masuk di sini. Nah, sekarang saya punya 2 murid, yang satu namanya JJ, yang satu namanya Adam. Nah, setiap apapun yang saya tulis di sini, itu akan secara real time masuk ke perangkat mereka tanpa kita harus screen sharing. Dengan menggunakan Classroom, guru juga terbantu untuk memonitoring siswanya. Nah, misalnya seperti ini, saya bisa tahu ini Adam sekarang itu sedang tidak memperhatikan saya karena warnanya berubah menjadi warna kuning. Jadi akan ada indikator seperti itu. Ketika murid-murid saya sedang tidak memperhatikan saya atau mungkin sedang membuka jendela lain, itu indikatornya akan berubah menjadi warna kuning. Setidaknya itu menjadi first warning ke guru bahwasanya si murid ini sedang tidak memperhatikan saya. Misalnya, ini Adam warnanya kuning, JJ warnanya hijau. Berarti JJ masih sedang memperhatikan saya. Dari sini bukan hanya dari saya saja ketika saya menulis dan muncul di perangkat murid-muridnya, tapi ketika saya berikan mereka akses, contoh saya kasih akses JJ dan Adam untuk bisa menulis. Nah, sekarang mereka akan bisa menulis di kanvas saya. Oke, silakan. Nah, seperti itu. Ini adalah tulisan dari JJ dan Adam. Dia akan menulis sendiri seperti itu.
Nah, 1+1 2 itu bukan saya yang menulis, tapi itu adalah murid saya yang menulis. Dengan menggunakan Classroom, kita juga akan mendapatkan fitur-fitur yang cukup menarik untuk berkolaborasi. Kita bisa cek, di sini ada 3D model yang bisa kita pakai. Contoh, solar system. Kita punya 3D model yang bisa kita pakai, seperti ini. Nah, ini bisa kita putar 360 derajat. Nah, ketika kita memutar ini, di perangkatnya murid ini juga berputar. Tapi ketika murid atau peserta yang memutar itu di perangkat mereka, di sini tidak akan ikut terputar. Jadi seperti itu. Kita juga punya 3D model. Ini akan mempermudah kolaborasi juga atau explorative learning misal. Selanjutnya di sini juga ada fitur untuk membuat kuis. Jadi kita bisa create test, jadi kita bisa membuat kuis secara langsung. Seperti ini, kita kasih jawaban oke, no, kita bisa kasih nilai untuk masing-masing soalnya, misalnya 2. Kita juga bisa memilih jenis pertanyaan yang akan kita kasih, bisa multiple respon, multiple choice, jawaban pendek atau esai. Setelah itu kita bisa done. Setelah dia selesai, kita tinggal launch ini, tinggal kita start untuk itu mulai di perangkatnya murid. Begini kita sudah bisa melihat bahwa Adam sudah selesai menjawab pertanyaan dan kita tinggal end tesnya, kita selesaikan tesnya. Oke, jawabannya kita bisa ekspor ke sini. Jadi dari sini akan ada report ke gurunya. Jadi Adam menjawab apa, nilai Adam apa, salahnya di mana, dan skornya juga langsung keluar di situ. Selanjutnya masih dengan fitur yang biasa digunakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar, yaitu fitur online atau digital whiteboarding MyViewBoard Whiteboard. Khusus untuk MyViewBoard Whiteboard ini, itu aplikasinya bisa kita install sehingga dia bisa kita operasikan walau dalam kondisi tidak punya internet sekalipun. Yang penting AFP ini bisa nyala, terkoneksi ke listrik, itu sudah bisa kita pakai. Halo, saya Aulia. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait MyViewBoard. Pertama-tama, Bapak Ibu bisa sign in terlebih dahulu ya. Caranya tinggal klik bagian di pojok kiri bawah. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan untuk sign in ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa masukkan email dan password di akun MyViewBoard yang sudah Bapak Ibu daftarkan sebelumnya. Lalu selain itu, Bapak Ibu juga bisa sign in menggunakan single sign on Google, Windows maupun Apple. Dan yang terakhir, Bapak Ibu juga bisa scan QR code dengan aplikasi companion di handphone. Setelah berhasil sign in, foto akun Bapak Ibu akan terlihat di sini dan juga nama akun Bapak Ibu terlihat di bagian atas. Jadi MyViewBoard Whiteboard ini dapat kita gunakan untuk membuat materi pelajaran ya Bapak Ibu. Nah, tampilannya akan seperti ini, yaitu kanvas putih. Untuk membuat tampilan materi pembelajaran lebih menarik, tentunya Bapak Ibu bisa nih menggunakan background yang tersedia dari MyViewBoard Whiteboard. Caranya, Bapak Ibu tinggal klik logo background yang ada di pojok kiri bawah. Nah, di sini sudah tersedia beberapa pilihan background dari MyViewBoard Whiteboard yang dapat Bapak Ibu gunakan secara gratis. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa menggunakan background dari ViewSonic Originals. Di sini terdapat beberapa pilihan pembelajaran Bapak Ibu. Contohnya, ada background terkait geografi, lalu ada terkait kesehatan, holidays, dan yang lain-lain. Saya coba contohkan untuk satu background materi ya Bapak Ibu. Di sini saya mau mencoba untuk menggunakan background dari materi geografi. Misalnya saya pilih yang ini, saya klik, lalu saya pilih untuk menggunakan background hanya di page yang pertama saja, saya klik this page. Nah, backgroundnya sudah langsung tersedia ya Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk membuat anotasi, Bapak Ibu bisa klik logo pen yang ada di bawah. Secara default, pen akan berwarna hitam. Namun, kita bisa menyesuaikan warnanya nih Bapak Ibu. Misalnya, saya mau mencoba menggunakan pen berwarna putih. Kita klik yang warna putih, lalu kita coba tuliskan di sini.
Misalnya saya mau menulis geografi. Lalu tinta yang dikeluarkan akan otomatis berwarna putih ya Bapak Ibu. Selain bisa mengubah warna, kita juga bisa mengubah ukuran pen yang akan kita tulis. Misalnya ini saya akan coba perbesar ukuran pennya. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Anotasinya juga akan lebih membesar dibanding yang sebelumnya. Selain pen, kita juga bisa menggunakan brush. Di sini Bapak Ibu tinggal memilih warna yang akan Bapak Ibu gunakan. Misalnya di sini saya mencoba untuk menggunakan warna merah. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya ada highlighter untuk meng-highlight materi penting yang terdapat pada slide. Selanjutnya ada AI Pen. AI Pen ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mempermudah menggambar ilustrasi. Misalnya saya mau menggambar bunga. Gambar bunganya akan muncul di sebelah kiri dan Bapak Ibu bisa memilih gambar yang Bapak Ibu suka. Tinggal di drag and drop ke whiteboard. Selanjutnya ada fitur eraser yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menghapus anotasi. Selanjutnya di sini ada fitur shape Bapak Ibu. Terdapat berbagai fitur shape yang bisa Bapak Ibu gunakan. Dan ada fitur yang menarik yang baru kami buat, yaitu auto shape. Dan di sebelah sini bisa kita klik. Dengan auto shape ini, apa yang kita gambar akan menjadi lebih presisi Bapak Ibu. Saya coba buat contohnya. Di sini saya mencoba gambar lingkaran, lalu lingkarannya akan otomatis menjadi lebih presisi dari yang saya gambar sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Magic Box, yaitu fitur signature dari MyViewBoard Whiteboard. Di Magic Box ini terdapat beberapa fitur yang sangat menarik ya Bapak Ibu. Contohnya di sini terdapat sticky notes, lalu ada Math Tools. Nah, di dalam Math Tools ini terdapat beberapa fitur tentang matematika yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran matematika. Di sini ada penggaris, ada jangka, ada busur, ada kalkulator, ada juga dadu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat gamifikasi matematika. Selain itu, di Magic Box kita punya YouTube Premium Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin memasukkan video YouTube ke whiteboard, Bapak Ibu bisa menggunakan YouTube ini agar bebas dari iklan. Misalnya saya ingin memasukkan video geografi, tinggal ketikkan, lalu di-enter, lalu kita pilih salah satu video yang menurut Bapak Ibu paling menarik, kita drag and drop ke whiteboard. Video yang ditampilkan melalui YouTube Premium ini adalah video resmi yang tanpa iklan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bebas menggunakannya untuk pembelajaran di kelas. Agar pembelajaran lebih interaktif, kita bisa meminta siswa untuk mengirimkan media ke whiteboard guru menggunakan fitur throw. Caranya, Bapak Ibu bisa klik bagian account di pojok kiri atas, lalu kita minta siswa untuk scan QR code yang tertera. Selanjutnya ada fitur pop quiz, di mana ini merupakan fitur quiz interaktif yang dimiliki oleh MyViewBoard Whiteboard. Bapak Ibu tinggal menuliskan soal apa yang akan dikerjakan oleh siswa. Misalnya di sini saya meminta siswa untuk menjawab 1 tambah 1 sama dengan, lalu siswa menjawabnya bisa dengan klik QR code yang ada di bawah, lalu scan menggunakan handphone masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk fitur-fitur di Magic Box yang lain akan dijelaskan di video terpisah. Selanjutnya di sini terdapat fitur untuk recording, lalu ada Save Manager. Di sini ada fitur Embedded Browser,
di mana Bapak Ibu bisa menginput media dari Google ke whiteboard dengan mudah. Selanjutnya ada ViewSonic Originals. Di ViewSonic Originals ini terdapat materi ajar siap pakai yang bisa langsung Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran di kelas. Selain itu, terdapat online games yang bisa Bapak Ibu gunakan secara gratis agar kelas menjadi lebih interaktif. Untuk ViewSonic Originals ini dibuat berdasarkan kurikulum internasional Bapak Ibu. Namun, ViewSonic Indonesia bersama tim ambasador juga membuat materi ajar siap pakai berdasarkan kurikulum Indonesia. Bapak Ibu bisa buka di bagian community. Di community Indonesia ini terdapat banyak sekali materi ajar siap pakai yang sudah dibuat oleh tim ambasador dari Indonesia. ViewSonic juga menghadirkan program sertifikasi untuk professional development untuk guru yang berguna agar guru dapat mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Pada sertifikasi ini terdapat 3 level. Yang pertama ada level graduate, lalu educator, dan yang terakhir yaitu expert. Dengan mengikuti sertifikasi ini, guru berkesempatan untuk memperoleh sertifikat resmi bertaraf internasional, meningkatkan kompetensi digital, serta guru bahkan dapat berkesempatan untuk menjadi MyViewBoard Ambassador Indonesia. Sekian penjelasan terkait MyViewBoard, community, dan juga sertifikasi. Untuk info lebih lengkap terkait produk kami, silakan kunjungi situs viewsonic.com. Terima kasih.